Bagaimana kabar menunjukkan diri? Ya, alhamdulillah. Lama tidak ketemu Bu. Ya. Saya rindu Bu. Sepertinya Bu hari ini saya kayaknya lagi murung, lagi sedih. Mungkin ada yang mengganjal di hati Ibu, ada permasalahan apa Bu? Kira-kira boleh diceritakan kepada saya Bu? Ya, Ya Bu, sebenarnya hari ini ada sedikit masalah yang mengganggu dan mengganjal hati saya. Kemarin saya mengajar di kelas seperti biasanya. Saya menjelaskan materi saya, tapi ada saja yang tidak mendengarkan, anak-anak yang tidak mendengarkan apa yang saya ajarkan atau apa yang saya sampaikan. Ketika saya mengajar dan menjelaskan, anak-anak ada yang menggambar dan juga ada yang melihat keluar. Melihat keluar lapangan, saya sudah tegur. Namun begitu lagi Tuhan, begitu lagi hanya sama yang dia lakukan kembali. Jadi mereka itu kurang fokus ketika saya mengajar, dan mereka juga tidak konsen ketika saya melakukan ketika saya menerangkan pelajaran pada hari itu. Iya Bu, sebenarnya jadi begitu Bu ya permasalahan Ibu. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari diskusi kita hari ini? ya baiklah ya. Tentunya tujuan yang saya inginkan ketika saya berdiskusi dengan Ibu yaitu bahwa ketika setelah kita mengadakan diskusi ini, saya berharap dapat menemukan solusi bagaimana peserta didik saya agar ketika saya melakukan proses belajar mengajar dan ketika saya menerangkan, mereka dapat fokus dan konsentrasi dalam menerima pelajaran yang pada waktu hari itu saya sampaikan, dan dapat bagaimana saya juga bisa melayani peserta didik dengan baik. Oh ya Bu, memangnya kemarin Ibu dalam memberikan pembelajaran itu seperti apa Ibu? Sampai-sampai ada saja peserta didik yang kurang fokus atau tidak mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Boleh Ibu ceritakan? Ya, baiklah Bu, saya akan menceritakan. Jadi begini Bu, saya menjelaskan seperti biasanya, menyampaikan materi dengan suara yang lantang, dengan suara yang jelas. Kemudian saya mencatat poin-poin penting setiap pembelajaran di depan kelas. Tetapi masih ada saja 1-2 orang peserta didik yang masih kurang memperhatikan, sehingga peserta didik atau teman yang lainnya itu tidak fokus dan konsen dalam belajar. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu sudah memberikan yang terbaik kepada anak tersebut, Ya. Dengan Ibu memberikan suara yang lantang dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian Ibu sudah menulis di papan tulis poin-poin yang terpenting ya Bu. Ya, betul Bu. Saya sudah semua lakukan. Tetapi peserta didik Ibu tadi meskipun sudah ditegur, maksud saya seperti itu ya Bu? Iya, ya begitulah Bu ya. Berhenti sebentar, setelah itu sekitar 5-10 menit mulai lagi. Oh begitu ya Bu? Iya. Mulai tidak fokus dan konsen ya Bu dalam proses pembelajaran. Iya. Kira-kira upaya apa yang ingin Ibu perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya agar peserta didik Ibu bisa kembali fokus dan konsen di dalam menerima pembelajaran seperti Ibu guru yang sampaikan pada saat pembelajaran tersebut. Ya, baiklah. Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan memanggil anak tersebut dan menanyakan apa keluhan dan masalah mereka sehingga dia tidak bisa fokus dan konsentrasi dalam belajar dan mengikuti pembelajaran pada hari itu dan apa yang mereka inginkan. Semoga saya juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didik saya. Ide yang bagus Bu, pintar sekali Bu. Ibu. Upaya Ibu mantap. Jadi Ibu akan memanggil anak tersebut yang kurang memperhatikan saat Ibu guru memberikan pembelajaran, tidak fokus.
dosen itu menanyakan apa masalah mereka dan apa yang mereka inginkan. Kira-kira apakah ada rencana lain yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran Ibu lebih baik lagi dan lebih bagus lagi? Ya, jadi kedepannya saya akan memetakan dan memadukan sesuai minat dan bakat peserta didik saya, sehingga jika menemukan cara belajar yang kinestetik, audio dan visual, maka saya gabungkan menjadi satu, sehingga semua peserta didik bisa semangat lagi dalam belajar, senang belajar di kelas, sehingga dapat fokus kembali. Karena minat dan bakat anak itu berbeda, jadi saya padukan dengan kinestetik. Ada yang suka menggambar, ada yang suka bernyanyi, dan ada yang suka dengarkan cerita atau dongeng seperti itu, Bu. Kalau visualnya, saya akan memadukan dengan video pembelajaran meskipunnya di sekolah kita masih terkendala sinyal. Namun, saya selalu mendownload materi yang sesuai dengan pembelajaran agar anak-anak tidak bosan dan suka dengan materi yang saya sampaikan, dan saya memperlihatkan melalui laptop. Bagus, Bu. Ide yang sangat cemerlang. Jadi apa yang Ibu Guru sampaikan tadi, Bu, adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Ibu sudah memetakan kebutuhan belajar anak berdasarkan gaya belajar mereka ya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi, gaya belajarnya ada yang kinestetik, ada yang auditori, bahkan mereka senang mendengarkan atau menggambar. Ada yang juga anak yang suka visual, di mana mereka senang melihat tayangan-tayangan video seperti Ibu Guru sampaikan tadi, mendownload video pembelajaran dari rumah ya, Bu. Kita memang di sini terkenal dengan sinyal, Bu. Jadi kita memang harus mendownload dulu. Kemudian pembelajaran itu kan akan lebih menarik, Bu. Tidak membosankan anak-anak, tidak jenuh. Kemudian Ibu, apa kira-kira rencana tadi Ibu, kira-kira siapa yang ingin Ibu ajak bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan itu? Kalau ada kesempatan dan ada waktu, jika Pak Rusli bersedia, saya ingin minta bantuan kepada Pak Rusli untuk membuatkan media pembelajaran yang menarik, sehingga dapat membuat media pembelajaran yang anak-anak sukai, sehingga anak-anak nanti bisa konsentrasi kembali belajar. Jadi Ibu akan meminta bantuan kepada Pak Rusli ya, Bu. Semoga Pak Rusli ada waktu, Bu, dan bisa menyiapkan media pembelajaran yang Ibu inginkan. Untuk pembelajaran berikutnya ya. Semoga Pak Rusli bisa membantu Ibu. Ada lagi, Bu, yang ingin Ibu sampaikan terkait permasalahan Ibu tadi. Yang pertama, Ibu sudah menyampaikan masalahnya. Kemudian setelah berdiskusi, kita sudah tahu solusinya dan harapan Ibu seperti apa. Jadi yang mau Ibu ajak kerjasama pun Ibu Guru sudah tahu. Ada lagi kira-kira, Bu, yang ingin Ibu sampaikan terkait permasalahan tadi, Bu? Yang sekira-kira sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang sudah lebih plong hati saya, sudah lega karena saya sudah mendapatkan solusi atau masukan. Jadi saya akan merencanakan pembelajaran yang lebih baik, lebih efektif, lebih bermanfaat untuk anak-anak. Iya, Bu. Sama-sama, Bu. Tetap semangat ya, Bu. Jangan sedih lagi ya, Bu. Demi mencerdaskan anak-anak kita. Semangat ya, Bu. Dan jangan lupa bahagia, Bu. Ya, Bu. Terima kasih.